Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Kau Allah yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan, mau mendengar suara-Mu Tuhan. Bicara Tuhan dan ajar kami pagi hari ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar apa yang Kau bicarakan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah mencabut kebiasaan. Diambil dari Imamat 18 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang guru berjalan dengan muridnya. Ia menunjukkan pada pohon kecil dan berkata, "Cabutlah." Murid itu mencabutnya dengan 2 jari. Lalu mereka mendapati pohon yang agak besar dan guru berkata kembali, "Cabutlah." Murid itu mencabutnya dengan 2 tangan. Akhirnya mereka berhenti di dekat pohon yang sangat besar. "Cabutlah," kata sang guru. "Tidak mungkin, perlu bulldozer," protes muridnya. Guru itu berkata, "Engkau dapat mencabut kebiasaan yang belum berakar dengan sangat mudah. Engkau membutuhkan usaha kuat untuk mencabut kebiasaan yang akarnya mulai mendalam. Dan engkau sulit sekali mencabut kebiasaan yang telah berakar sangat mendalam dalam hidupmu." Kebiasaan dimulai dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan buruk juga demikian. Kita lakukan pertama kali dan terus kita nikmati dan kita lakukan lagi dan terus berulang-ulang, dan jadilah itu kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Saya punya beberapa kebiasaan buruk yang saya bawa dari muda, yaitu selalu mengambil barang dan tidak mengembalikan ke tempat asalnya. Jadi pas mau pakai kembali, kadang jadi habis waktu untuk mencari di mana barang itu berada. Berbeda dengan istri saya, dia orang yang sangat rapi. Semua barang yang dipakai ditaruh kembali di tempatnya, dan jika ia mau mencari, begitu mudah mencarinya karena barang tersebut ada di tempat awalnya. Saya terus belajar untuk sehabis memakai barang, dikerapikan kembali dan dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing. Tapi itu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Masih saja terjadi saya mengambil barang dan tidak mengembalikannya, karena mungkin telah berakar dan jadi kebiasaan buruk bagi diri saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan bangsa Israel agar tidak mengikuti kebiasaan bangsa Mesir dan juga bangsa Kanaan. Sebaliknya, mereka harus melakukan peraturan Tuhan dan berpegang pada ketetapannya. Di ayat ketiga dan keempat mengatakan demikian, "Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu." Tuhan tahu bahwa ada adat dan kebiasaan di Mesir dan di Kanaan yang dapat membuat bangsa Israel menjadi penyembah-penyembah berhala atau memiliki kebiasaan buruk yang ada di dalam bangsa tersebut. Allah mengetahui bahwa kebiasaan buruk dari bangsa Israel dan bangsa Kanaan itu bertentangan dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan lebih mengerti hati orang Israel, umat kesayangannya itu. Tuhan ingin melindungi umatnya dari pengaruh buruk
yang akan merusak kebiasaan yang baik yang sedang ditanamkan kepada bangsa Israel. Jika tidak diberitahu, pastilah bangsa ini akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa lain tersebut. Jadi, berhati-hatilah membentuk kebiasaan. Tanamkanlah kebiasaan baik yang sesuai dengan perintah Tuhan dan segera cabut kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Selagi masih baru, masih mudah mencabutnya sebelum sampai berakar ke dalam. Bila ada kebiasaan yang buruk yang sudah terlanjur menahun, bahkan sudah mendarah daging, kita harus memaksakan diri untuk meninggalkannya. Jika perlu bantuan orang lain, kita bisa minta pertolongan kakak rohani mungkin untuk mendoakan dan mendukung, mencabut semua kebiasaan buruk tersebut hanya di dalam nama Yesus. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah jangan pernah memulai melakukan hal yang berlawanan dengan peraturan dan ketetapan yang Tuhan sudah ajarkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau taat pada firman-Mu untuk mencabut semua kebiasaan yang bertentangan dengan aturan dan ketetapan-Mu sebelum menjadi kebiasaan yang mendarah daging di dalam kehidupan kami. Kami cabut semua kebiasaan buruk itu yang ada dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami juga datang memohon berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Semuanya kami terima hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.